Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini pembelajaran bersama Ibu Sutra. Meskipun pembelajaran daring dan kita tidak bertemu di dalam kelas, namun semoga Ibu berharap kalian semua tetap semangat dan mengikuti pembelajaran ini hingga akhir. Pembelajaran hari ini mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kira-kira kita mau belajar apa ya tentang hari ini? Namun sebelumnya mari kita baca doa dulu di dalam hati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini lancar. Ayo kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Hari ini keadaan cuaca panas terik atau mendung ya? Kalian lebih suka mendung apa panas? Apa kalian suka hujan dan suka hujan-hujanan bersama teman-teman? Nah, di setiap musim itu selalu memiliki manfaat untuk kita semua. Contoh, untuk manusia sendiri, musim panas atau panas matahari itu bermanfaat untuk apa coba? Mengeringkan pakaian. Sebagai sumber cahaya alami, ini bayangkan kalau misalkan tidak ada matahari, maka kita sepanjang hari akan gelap-gelapan. Selain itu, bagus untuk kesehatan tubuh yaitu menghasilkan vitamin D. Nah, matahari juga menjadi sumber energi, yaitu ada sumber energi matahari. Selain bermanfaat untuk manusia, sumber matahari atau cahaya matahari juga bermanfaat untuk tumbuhan. Contohnya, padi-padi dan pertanian-pertanian itu bisa menjadi matang dan tumbuh itu karena apa? Karena bantuan dari sinar matahari. Bayangkan jika sinar matahari tidak ada lagi, kita tidak bisa makan nasi setiap hari, kita tidak bisa makan berbagai macam pengolahan dari pertanian. Nah, yang paling utama hari ini kita akan belajar dan membahas tentang fotosintesis. Apakah kalian pernah mendengar tentang fotosintesis? Yuk kita bahas bersama-sama dan cermati hingga akhir. Hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Apakah kalian sudah tahu dan pernah mendengar apa itu fotosintesis? Atau bahkan sudah ada yang tahu nih, sebenarnya fotosintesis itu adalah apa dan proses apa? Oke. Apakah kalian hari ini sudah makan? Kalau belum makan, pasti kalian merasa kelaparan. Dan menurut kalian kira-kira makhluk hidup lainnya butuh makan juga nggak ya? Terkhususnya pada tumbuhan. Jawabannya adalah benar sekali. Nah, kenapa sih tumbuhan itu membutuhkan makanan? Di sini jawabannya. Yuk simak baik-baik. Apa itu fotosintesis? Jadi, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri untuk bertahan hidup dengan bantuan cahaya matahari. Jadi, tumbuhan juga membutuhkan makanannya sendiri. Nah, proses ini juga menghasilkan oksigen yang manusia butuhkan untuk bernafas. Jadi kalian sudah tahu ya apa itu fotosintesis? Bagaimana sih proses dari fotosintesis itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Tahap yang pertama, daun akan menangkap energi dari cahaya matahari melalui klorofil. Bisa dilihat di sini ada gambar matahari yang bersinar dan ada beberapa daun hijau yang sedang menangkap energi dari cahaya matahari. Jadi kalian sudah tahu ya bahwa sumber utama atau tenaga utama dari fotosintesis adalah matahari. Yang kedua, air yang tersimpan di tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang menuju daun. Jadi elemen yang kedua yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis adalah air. Nah, makanya jika kalian mempunyai tumbuhan atau tanaman yang kalian rawat itu harus disiram setiap harinya agar selalu tetap hidup dan tumbuhan bisa memproduksi makanannya sendiri atau proses fotosintesis. Nah, jika tumbuhan liar dan tidak ada yang menyirami, itu akan asupan airnya dari air hujan. Makanya jika matahari terus-terusan terik tetapi tidak diselangi oleh hujan, banyak tanaman-tanaman liar yang juga mati.
Tahap yang ketiga adalah gas karbon dioksida di lingkungan sekitar atau CO2 itu akan diserap oleh tumbuhan melalui mulut daun. Dan untuk tahap yang keempat, daun akan melakukan proses memasak makanan atau fotosintesis di bagian daun yang dinamakan kloroplas. Dari proses fotosintesis ini akan menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen. Jadi, dari beberapa tahapan ini adalah tahapan proses dari fotosintesis. Sekarang, Ibu akan membahas tentang klorofil. Tadi di proses fotosintesis pada tahap pertama, ketika sinar matahari diserap oleh klorofil. Nah, klorofil itu apa sih? Pengertiannya, klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat di dalam kloroplas sel tumbuhan. Jadi, ketika ada tumbuhan berwarna hijau, itu dikarenakan adanya klorofil. Nah, fungsi klorofil itu menyerap cahaya matahari yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Pigmen inti memungkinkan tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia. Jadi pada proses fotosintesis ini juga adanya perubahan energi dari energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, letak klorofil ini terdapat di dalam kloroplas organel kecil dalam sel daun. Untuk gambarnya ada di sini. Jadi terlihat ini daun berwarna hijau. Nah, jika diperbesar menggunakan mikroskop maka akan terlihat pigmen-pigmen kecil yang terbentuk yaitu klorofil. Selanjutnya ada stomata. Stomata adalah lubang kecil di permukaan daun dan batang tumbuhan. Nah, fungsi stomata ini memungkinkan pertukaran gas yang masuknya karbon dioksida dari udara ke dalam daun dan keluarnya oksigen atau O2 ke udara. Stomata juga membantu mengatur kehilangan air melalui transpirasi. Ketika tadi klorofil membantu sinar matahari dalam proses masuknya untuk proses fotosintesis, maka stomata itu membantu masuknya air untuk ke batang tumbuhan dan disalurkan ke daun-daun. Nah, lokasi stomata ini terletak di permukaan daun dan batang, biasanya pada bagian bawah daun. Untuk gambar stomata adalah seperti ini. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Jadi stomata itu lubang-lubang kecil. Stomata jika di mikroskop maka akan terlihat lubang-lubang kecil untuk menampung air dari batang pohon. Nah, tadi sudah dibahas tentang bagaimana proses fotosintesis. Tadi pada proses fotosintesis, Ibu sudah jelaskan secara ringkas apa saja sih yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Kali ini Ibu akan jelaskan lebih detail lagi ya. Yang diperlukan untuk fotosintesis ada 3. Yang pertama adalah sinar matahari. Energi sinar matahari atau energi cahaya sinar matahari ini digunakan oleh tumbuhan untuk mengubah air, H2O, dan karbon dioksida atau CO2 menjadi glukosa dan juga oksigen. Energi cahaya ini ditangkap oleh klorofil, zat hijau daun yang sudah tadi dijelaskan, yang ada di daun tumbuhan. Jadi sinar matahari adalah hal penting atau zat penting yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Selanjutnya ada air atau H2O. Adalah salah satu bahan utama dalam reaksi fotosintesis. Tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akar dan air ini kemudian diangkut ke daun. Di dalam daun, air akan dipecah menjadi hidrogen dan oksigen. Untuk yang terakhir adalah karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida ini menjadi bahan utama pembentuk glukosa. Glukosa itu makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersendiri. Nah, karbon dioksida ini diambil oleh tumbuhan dari udara melalui stomata atau lubang kecil di daun. Nah, dalam proses fotosintesis, karbon dioksida bergabung dengan air untuk membentuk glukosa, yaitu makanan yang digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber energi dan pertumbuhan. Udara karbon dioksida ini dihasilkan bisa dari hembusan nafas dari manusia. Jadi, ketika manusia menarik nafas itu menghembus O2 atau oksigen dan dikeluarkan menjadi karbon dioksida atau CO2. Jadi bisa dibilang tumbuhan itu menyerap gas yang manusia keluarkan.
Kira-kira menurut kalian, apakah proses fotosintesis ini hanya berguna untuk tumbuhan? Tentu saja tidak. Ibu akan bahas manfaat fotosintesis untuk makhluk hidup lain. Makhluk hidup lain itu ada manusia, tumbuhan lain, dan juga hewan. Yang pertama adalah penghasil oksigen. Jadi proses fotosintesis menghasilkan oksigen sebagai produk samping. Oksigen ini sangat penting bagi makhluk hidup seperti kehidupan, manusia, hewan, dan mikroorganisme aerobik untuk bernafas dan mempertahankan kehidupannya. Jadi, proses fotosintesis ini adalah salah satu alasan kita bisa tetap hidup sampai saat ini dan bisa menghirup udara. Makanya, jika kalian anak-anak kelas 4 duduk di bawah pohon atau di taman yang banyak tanaman hijaunya, kalian pasti akan merasa lebih sejuk, lebih segar, dan bernafas itu lebih lega. Berbeda lagi jika kalian berada di ruangan yang sempit, jika kalian berada di lingkungan yang kumuh, kotor, dan banyak asap juga polusi, maka kualitas udara juga menjadi buruk. Oleh karena itu, yuk kita tidak menebang pohon sembarangan dan tetap menjaga keasrian alam kita. Manfaat selanjutnya adalah untuk sumber energi dan makanan. Fotosintesis menghasilkan glukosa yang digunakan oleh tumbuhan sebagai energi dan bahan pertumbuhan. Glukosa ini kemudian menjadi sumber energi utama dalam rantai makanan, baik bagi herbivora yang langsung memakan tumbuhan maupun karnivora yang memakan herbivora. Jadi manfaat fotosintesis ini untuk sumber energi dan makanan. Bayangkan jika hewan-hewan yang memakan tumbuhan seperti kambing, sapi, banyak sekali ya hewan yang membutuhkan tumbuhan untuk keberlangsungan hidupnya. Jika tidak ada fotosintesis ini, jika tidak terjadi fotosintesis, maka mereka tidak memiliki sumber energi dan makanan. Selanjutnya, menjaga keseimbangan ekosistem. Fotosintesis membantu menjaga keseimbangan karbon dioksida dan oksigen di atmosfer, yang esensial untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup dan kestabilan iklim. Jika fotosintesis tidak berlangsung dan tumbuhan tidak bertumbuh banyak, maka dunia ini akan menjadi gersang, sehingga ekosistem ini tidak seimbang. Dan manusia jika tidak memiliki asupan oksigen, maka kesulitan untuk bernafas. Tumbuhan adalah oksigen gratis yang harus kita jaga selalu. Selanjutnya, penyedia nutrisi penting. Tumbuhan hasil fotosintesis mengandung nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan serat yang diperlukan oleh manusia dan hewan untuk kesehatan dan perkembangan. Di sini, ada yang tidak suka memakan sayur? Jika bisa, kalian harus perlahan demi perlahan belajar untuk makan sayur karena baik untuk kesehatannya. Berjuta-juta manfaat untuk kesehatan kita. Nah, untuk yang suka makan sayur apa saja? Sayur sop, sayur capcay, banyak sekali makanan yang bisa diolah dari sayuran. Kalian tidak bisa mendapatkan makanan-makanan lezat dan bergizi itu jika proses fotosintesis itu tidak terjadi. Selanjutnya, sumber kehidupan di lautan. Memangnya fotosintesis berguna juga ya untuk tumbuhan-tumbuhan di laut? Jawabannya ya, di lautan fitoplankton yang melakukan fotosintesis menjadi dasar rantai makanan bagi ekosistem laut. Ini mendukung kehidupan berbagai spesies laut, mulai dari ikan kecil hingga mamalia besar seperti paus. Jadi fotosintesis itu bukan hanya di daratan, tetapi berguna juga untuk di laut. Jika di laut fotosintesis tidak terjadi dan tidak terjaga, maka ekosistem laut juga akan terganggu. Banyak ikan-ikan di laut yang memakan tumbuhan laut tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Dan kita juga tidak bisa dong memakan ikan. Jika laut terjaga, daratan terjaga, maka dunia ini, bumi ini akan tetap asri dan keberlangsungan manusia juga semakin baik dan hidup semakin berkualitas. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang fotosintesis yaitu fotosintesis adalah proses vital atau proses yang penting bagi kehidupan di bumi, di mana tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen juga glukosa. Proses ini tidak hanya mendukung pertumbuhan
tumbuhan saja, tetapi juga menyediakan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, fotosintesis merupakan pondasi ekosistem yang sehat dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Baik, oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas keindahan dan kelimpahan alam yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Setiap hembusan angin, hijaunya pepohonan, dan gemercik air adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga dan melestarikan alam, kita menghargai nikmat yang tak ternilai ini dan menjaga selalu ekosistem juga proses fotosintesis. Semoga kalian selalu mengingat